Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait karakteristik dan aplikasi hidrosiapatit dalam bidang biomedis. Nah, dari kelompok 2 sendiri ada saya, Adelia Rizky Nurfitriasari dengan NIM akhir 033 dan Ula Miftahul Nikmah NIM akhir 011, ada Gabriela Chandra dengan NIM akhir 015, Sofia Hanifa NIM akhir 036 dan juga Eliana dengan NIM akhir 046. Pada kesempatan kali ini ada beberapa bab yang akan kami bahas. Yang pertama terkait pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan juga bab 3 penutup serta daftar pustaka. Oke, bab 1 akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Oke, yang pertama adalah bab 1, di mana ini terdapat latar belakang. Jadi latar belakang yang kami ambil yaitu implan tulang merupakan suatu inovasi biomedis yang telah menjadi salah satu penopang utama dalam rehabilitasi dan perbaikan kondisi tulang yang rusak atau cedera. Tulang yang mengalami kerusakan akibat berbagai faktor, seperti kecelakaan, trauma, atau penyakit degeneratif, itu memerlukan solusi yang efektif untuk memulihkan struktur dan fungsi normalnya. Dan dalam beberapa kasus, terapi konservasi saja tidak cukup untuk mengembalikan kesehatan tulang yang optimal. Oleh karena itu, implan tulang menjadi penting karena mampu memberikan dukungan struktural, memfasilitasi penyembuhan, dan mengurangi risiko komplikasi yang dapat terjadi selama proses pemulihan. Pada kasus implan, kondisi tulang tidak hanya bergantung pada kondisi perbaikan tulang, tetapi juga pada biomaterial yang digunakan dan tendensinya. Biomaterial adalah jenis material yang juga ditanamkan di dalam tubuh manusia untuk merawat dan mengganti organ yang rusak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian terkait karakteristik dan aplikasi biomaterial yaitu hidroksiapatit. Dengan mengetahui karakteristik hidroksiapatit tersebut, diharapkan dapat meningkatkan berbagai aplikasinya dalam bidang medis. Oke, rumusan masalah yang diambil yang pertama adalah bagaimana karakteristik sifat termal, mekanik, listrik, dan optik dari hidroksiapatit. Yang kedua adalah bagaimana aplikasi hidroksiapatit dalam bidang biomedis. Tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui karakteristik sifat termal, mekanik, optik, dan listrik dari hidroksiapatit. Yang kedua adalah untuk mengetahui berbagai aplikasi hidroksiapatit dalam bidang biomedis. Manfaat penelitian, dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai karakteristik sifat termal, mekanik, optik, dan listrik dari hidroksiapatit serta aplikasinya dalam bidang biomedis. Yang kedua adalah bab 2 di mana nantinya kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah hidroksiapatit, kedua adalah sifat termal, ketiga sifat mekanik, empat sifat optik, lima sifat listrik, yang keenam adalah aplikasi hidroksiapatit dalam bidang biomedis. Oke, yang pertama adalah hidroksiapatit. Hidroksiapatit sendiri itu merupakan salah satu jenis biokeramik yang telah banyak digunakan. Biokeramik itu merupakan suatu biomaterial dari keramik yang secara fungsional dirancang untuk perbaikan dan rekonstruksi bagian tubuh yang rusak. Keunggulan dari biokeramik yaitu sifat biokompatibilitas yang baik, high modulus dan compressive strength, serta tidak mengandung racun. Sedangkan hidroksiapatit itu termasuk bioaktif, yang mana memiliki stabilitas yang tinggi dan kinerja reaksi yang sangat cepat, sehingga dapat bereaksi dengan jaringan tubuh. Hidroksiapatit sendiri itu secara luas telah digunakan untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Jenis biokeramik ini, hidroksiapatit, itu dapat diperoleh dari sumber alami maupun sintesis. Baik, selanjutnya ada sifat termal. Sifat termal untuk hidroksiapatit ini kita menggunakan termografimetrik analisis, yaitu metode yang sering digunakan untuk menguji sifat termal dari material. Ini merupakan teknik analisis termal yang mengukur perubahan massa material seiring dengan peningkatan suhu secara bertahap.
memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana material bereaksi terhadap perubahan suhu. Dalam konteks hidroksiapatit, TGA menjadi alat penting untuk mengevaluasi stabilitas termal, dekomposisi, dan perubahan fasa yang mungkin terjadi pada material tersebut saat terpapar pada rentang suhu tertentu. Analisis TGA dilakukan guna mengetahui perubahan berat dari sampel hidroksiapatit setelah dilakukan pemanasan pada suhu 25 hingga 800 derajat Celcius. Untuk suhu di atas 800 hingga 1400 derajat Celcius, perubahan massa dari hidroksiapatit tidak signifikan, yang menunjukkan adanya kestabilan termal pada rentang suhu ini. Berdasarkan grafik hasil pengukuran TGA, semua sampel mengalami penurunan berat pada beberapa rentang suhu tertentu. Rentang pertama adalah 25 hingga 170 derajat Celcius dengan penurunan berat antara 0,361% hingga 6,232%, yang disebabkan oleh penguapan air yang terserap dalam sampel. Lalu rentang kedua pada suhu antara 200 hingga 600 derajat Celcius menunjukkan pengurangan berat antara 2,582% hingga 13,87% karena dekomposisi dari H3PO4 kuadrat. Rentang ketiga yaitu 650 hingga 800 derajat Celcius, itu ada daerah dekomposisi CO42- dan HPO4I-. Oke, selanjutnya yaitu sifat mekanik. Sifat mekanik ini pada suatu material mengacu pada karakteristik sifat yang mempengaruhi material tersebut terhadap gaya luar yang diterapkan. Nah, salah satu pengujian mekanik pada material adalah uji tarik. Untuk material hidroksiapatit sendiri yang sering digunakan sebagai aplikasi medis, penting untuk mengetahui sifat mekaniknya dan uji tarik dilakukan untuk mengukur kekuatan tarik dan karakteristik mekanik lainnya, yaitu dengan menganalisis kurva hubungan gaya tarik dengan perubahan panjang. Nah, di samping juga sudah ada salah satu contoh grafik hasil dari uji tarik. Pada sumber referensi uji tarik yang dilakukan pada komposit PCl-HAP dengan 3 variasi konsentrasi perbandingan dan dihasilkan bahwa menunjukkan banyaknya jumlah hidroksiapatit yang ditambahkan akan mengurangi kekuatan mekanik hingga mencapai tingkat ideal. Dari uji tarik pada material komposit PCl-HAP berfungsi untuk memastikan kekuatan mekanik pada material agar tidak putus saat diaplikasikan. Sifat optik material berkaitan dengan perilaku suatu material apabila berinteraksi dengan cahaya dan radiasi elektromagnetik. Pada hidroksiapatit, sifat optik mengacu pada kemampuannya berinteraksi dengan cahaya dan radiasi elektromagnetik. Sama halnya dengan material yang lain, yang apabila dikenai radiasi maka akan mengalami emisi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Artinya, hidroksiapatit dapat menyerap gelombang cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Metode ini sangat penting dipahami. Dengan pemahaman terkait sifat optik, maka dapat digunakan dalam menganalisis material penyusun hidroksiapatit melalui alat uji berupa FTIR. Berdasarkan referensi, hidroksiapatit terdiri dari gugus PO4 3 kali OH dan Ca. Adanya gugus fosfat ditandai dengan adanya puncak-puncak pada 1025 cm/-1 dan 1087 cm/-1. Gugus hidroksil ditandai dengan adanya puncak pada 3350 cm/-1 dan 3570 cm/-1. Gugus ini mampu berinteraksi dengan cahaya UV dan IR. Gugus karbonat ditandai dengan adanya puncak pada 1456 cm/-1, 1420 cm/-1 dan 874 cm/-1. Komposisi murni hidroksiapatit adalah kalsium, fosfat, dan oksigen. Melalui kemampuan material dan interaksinya dengan cahaya yang dimiliki secara spesifik oleh setiap material, sehingga dapat dideteksi material penyusun dari hidroksiapatit dan dapat mengetahui material pengotor atau tambahan lain. Interaksi antara gugus fosfat, hidroksil, dan karbonat dengan cahaya pada panjang gelombang tertentu akan mempengaruhi penyerapan, transmisi, dan refleksi dari cahaya hidroksiapatit. Sifat listrik. Pertama, konstanta dielektrik tinggi. Hidroksiapatit memiliki konstanta dielektrik yang tinggi. Konstanta dielektrik yang tinggi pada frekuensi rendah disebabkan oleh polarisasi ionik
yang terjadi dalam struktur kristal hidroksiapatit. Pada frekuensi rendah, polarisasi ionik dalam hidroksiapatit menyebabkan peningkatan konstanta dielektrik, namun pada frekuensi tinggi, dipol menjadi terganggu dan konstanta dielektriknya mulai menurun. Yang kedua, efek dopan. Doping dengan ion seperti magnesium, kadmium, atau perak dapat mempengaruhi sifat listrik hidroksiapatit. Doping dengan ion magnesium dapat meningkatkan konstanta dielektrik, terutama pada konsentrasi yang tinggi. Namun doping pada konsentrasi rendah tidak mempengaruhi konstanta dielektrik secara signifikan. Doping dengan kadmium juga dapat meningkatkan konstanta dielektrik pada beberapa konsentrasi, tetapi pada konsentrasi tertentu, struktur kristal hidroksiapatit dapat mempengaruhi perubahan, menyebabkan penurunan konstanta dielektrik. Doping ion perak dapat meningkatkan konstanta dielektrik karena polarisasi dipol yang tinggi. Next. Polarisasi dipol. Hidroksiapatit memiliki struktur kristal yang dapat mengalami polarisasi dipol. Ion hidroksil dan ion kalsium berperan dalam polarisasi dipol listrik yang tinggi. Ini dapat meningkatkan konduktivitas ionik dan mempengaruhi pertumbuhan sel tulang. Dan terakhir, efek pengotoran. Pengotoran dengan ion besi, seng, atau strontium dapat mempengaruhi sifat listrik hidroksiapatit. Co-doping dengan lebih dari satu jenis ion dapat menciptakan banyak cacat dalam struktur kristal yang dapat mempengaruhi polarisasi ionik dan sifat listrik hidroksiapatit. Baik, selanjutnya untuk aplikasi hidroksiapatit sendiri, hidroksiapatit atau HAP suatu bentuk mineral alami yang terdiri kalsium apatit. Nah, hidroksiapatit memiliki kelarutan rendah dalam lingkungan tubuh dan memiliki biokompatibilitas dan 9 bioaktivitas yang sangat baik. Hidroksiapatit memiliki struktur kimia yang mirip dengan mineral tulang dan gigi sehingga cocok apabila digunakan sebagai material implan tulang. Nah, untuk penyusunan tulang didominasi oleh Ca dan penyusun utama hidroksiapatit adalah Ca dan juga P, yang mana kedua unsur tersebut sangat baik untuk pertumbuhan tulang. Namun, kelemahan hidroksiapatit yaitu memiliki daya mekanik yang lemah. Untuk mengatasi hal tersebut, material hidroksiapatit dikompositkan dengan material lain yang memiliki struktur yang lebih kuat. Salah satunya adalah material magnesium. Magnesium adalah logam yang paling ringan berkisar antara 1,74 hingga 2,0 gram per senti pangkat 3 karena 33% lebih ringan dari aluminium dan lebih ringan dari baja. Dan untuk sifat fisik dan mekanik magnesium memiliki modulus elastisitas sebesar 41 sampai 45 gigapascal dan itu merupakan sangat mirip dengan tulang kortikal dan kanselus yang akan mengurangi terjadinya pelindung stres. Selain itu, magnesium juga memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan polimer biodegradable saat ini. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah mengenai karakteristik dan aplikasi material hidroksiapatit dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hidroksiapatit memiliki sifat termal yang stabil dengan rentang suhu tertentu untuk dekomposisi, sifat mekanik yang perlu dipertimbangkan dalam aplikasi biomedis seperti kekuatan tarik dan karakteristik mekanik lainnya. Sedangkan untuk sifat optik yang memungkinkan analisis komposisi material menggunakan teknik FTIR, serta sifat listrik yang mencakup konstanta dielektrik tinggi, polarisasi dipol, dan konduktivitas ionik yang berpengaruh pada aplikasi implan tulang dan regenerasi jaringan. Yang kedua yaitu aplikasi dalam biomedis. Hidroksiapatit memiliki banyak aplikasi dalam bidang biomedis, terutama sebagai material implan tulang. Penggunaan hidroksiapatit dalam bentuk komposit dengan magnesium dan dapat meningkatkan sifat mekaniknya. Namun perlu diatur konsentrasi antara komposisi hidroksiapatit dengan magnesium untuk menghindari degradasi yang cepat dalam lingkungan fisiologis. Pengembangan implan tulang berbasis hidroksiapatit dapat mengurangi resiko infeksi, komplikasi, dan mempercepat masa pemulihan pasien. Next.
Untuk saran, yaitu penting untuk melakukan studi lebih lanjut tentang interaksi hidroksiapatit dengan lingkungan biologis, terutama dalam hal aplikasi sebagai implan tulang. Ini mencakup pemahaman lebih mendalam tentang degradasi material, respon jaringan terhadap implan, dan pengaruh komposisi material terhadap proses penyembuhan. Baik, sekian dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan terkait material hidroksiapati dan juga pengaplikasiannya. Mungkin jika ada salah kata maupun materi yang kami sampaikan kurang tepat, mohon dimaklumi dan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.